Suasana TWA mangrove di sekitar taman wisata airnya teman-teman ya. Jadi ada kandang rusa yang bisa dikunjungi, ada 3 ekor rusa di sana. Teman-teman bisa melihat dari dekat ya teman-teman, sejenis kambing atau domba ya, yang biasanya hidup di alam. Teman-teman, di sekitar wisata air ada juga pengamatan burung. Coba kita lihat apakah ada di sekitar ini atau memang seperti tadi bentuknya ada namun tidak bisa dinaiki teman-teman karena agak beresiko. Coba lihat ya, kalau lihat di mapnya ini di ujung ya teman-teman, pengamatan burung. Jadi yang banyak di sini tentu saja adalah jenis dari burung bango ya teman-teman. Jadi kita ulang lagi bahwa mangrove ini sepertinya jenisnya banyak ya teman-teman ya. Varietasnya maksud saya, varietasnya. Wah, ini luar biasa, koridornya bagus sekali teman-teman. Jadi tanaman mangrove membentuk semacam atap ya, koridor ke kiri dan ke kanan, di samping kiri dan kanan dari jalur yang kita akan lewati. Ada juga tempat duduk dari kayu-kayu teman-teman. Nah, jadi sebagian besar yang hidup ditanami mangrove ini adalah lahan basah teman-teman ya. Habitatnya adalah lahan basah. Mungkin bisa juga ditanam di tempat kering, namun kemungkinan tidak akan sesubur yang seperti kita lihat sekarang ya. Indah sekali teman-teman. Di Jakarta, tidak jauh dari pusat kota, terjangkau oleh kendaraan umum. Kita bisa mengunjungi tempat yang berguna untuk konservasi dan juga untuk perlindungan daratan ya teman-teman. Serta menyediakan nutfah atau makanan atau bibit ya untuk satwa lainnya teman-teman. Banyak sekali burung yang ditemui di sini, kemudian ikan-ikan. Dan ada biawak, ada tupai teman-teman, ada kupu-kupu yang tentu saja akan menjadi penyeimbang bagi kehidupan manusia teman-teman ya. Selain menyerap polutan juga melindungi pantai atau daratan dari abrasi. Kita coba akan lihat nanti ke jembatan yang dulu pernah saya kunjungi. Jadi ada semacam jembatan melengkung teman-teman, yang waktu 10 tahun yang lalu saya kunjungi. Nah, di bawahnya itu ikan banyak berlompatan teman-teman. Saking banyaknya makanan di tempat itu. Jadi ikannya banyak yang bebas ya, karena tidak ada nelayan di sekitar sini teman-teman, kecuali di lepas pantainya ya teman-teman. Jadi ini kawasan cagar alam ya, perlindungan. Jadi tidak boleh ada nelayan juga yang masuk ke area hutan lindung ini ya teman-teman ya. Jam operasionalnya teman-teman mulai dari pagi, kemudian tutupnya jam 19 malam ya teman-teman. Jadi masih ada spare waktu yang cukup untuk mengeksplor tempat ini seharian teman-teman ya. Di atas saya banyak sekali terdengar suara pesawat yang baru take off teman-teman, lepas landas dari Bandara Suta. Luar biasa, hawanya sejuk, segar teman-teman. Saya exciting sekali. Ada pohon mangrove yang sudah cukup besar teman-teman di depan saya ini, dengan batang pohon yang mungkin diameternya bisa sampai 75 cm barangkali. Artinya sudah hidup lama di sekitar ini. Ini juga sudah cukup besar teman-teman. Jadi banyak, kalau tidak ditebang atau tidak
mati teman-teman. Sepertinya diameternya bisa sampai cukup besar ya tanaman mangrove ini. Cuma memang harus berhati-hati teman-teman, ada bagian bambu yang sudah lapuk yang harus di-replace, diganti dengan yang baru teman-teman. Ini sepertinya tampal sulam ya, yang rusak diganti dengan yang baru, yang lama masih utuh, masih bisa dipakai. Nah, ini suasana sekeliling teman-teman. Kalau teman-teman bisa menyewa perahu atau ikut dalam satu tour, bisa berkeliling area mangrove ini melalui jalur air ya. Sangat rindang, menyediakan oksigen yang banyak untuk warga Jakarta, terutama yang berada di sekitar Pantai Indah Kapuk ya teman-teman. Jadi TWA ini berdekatan dengan Pantai Indah Kapuk teman-teman ya, kawasan perumahan, baik yang PIK 1 yang di daratan maupun PIK 2 yang menjadi pulau buatan atau pantai reklamasi, yang ada 2 buah yang sudah jadi teman-teman ya. Dan secara politis mungkin sudah secara resmi dihentikan pada saat kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Jadi praktis yang sudah ada pantai reklamasi tetap dilanjutkan, namun tidak ada pembangunan yang baru teman-teman ya. Masya Allah, besar sekali teman-teman. Ada biawak, luar biasa ya teman-teman. Dia langsung menyelam ke air. Manusia berdampingan dengan alam di TWA mangrove ini teman-teman ya. Dan menjadi tentu saja selain tempat wisata, ada nilai ekonomi di sini teman-teman ya. Dari kunjungan para wisatawan, kemudian juga dari nelayan yang beredar di sekitar pantai utaranya, tentu saja akan terdampak dalam penyediaan makanan ikan ya teman-teman. Sehingga ikan yang di sekitar TWA kemungkinan akan banyak ya teman-teman. Nah, ini menara pengamatan burungnya teman-teman. Kita coba ke sana ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Sudah sangat rimbun. Sewaktu 10 tahun lalu saya kesini belum terlalu rimbun ya teman-teman. Subhanallah, luar biasa. Jadi jika manusia bersanding dengan alam, tentu saja diharapkan akan saling mendukung ya. Kehidupan satwa, kehidupan fauna, kehidupan manusia akan saling lestari. Salah satu bagian dari konservasi alam yang akan pada akhirnya menjadi sumber penghidupan bagi manusia teman-teman ya. Allah, indah sekali teman-teman. Nah, teman-teman yang mengunjungi area ini tentu saja harus bersiap berjalan kaki. Teman-teman harus latihan dulu agar bisa kuat berjalan kaki. Cara latihannya seperti apa? Berjalan kaki di jalur pedestrian tentunya teman-teman di Jakarta. Jalur pedestrian di Jakarta sudah sangat baik teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeksplor Jakarta tidak hanya dengan kendaraan umum, tapi juga dengan berjalan kaki. Nah, ini teman-teman yang dulu pernah saya kunjungi, akhirnya bisa bertemu lagi menara pengawasan burung ya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa melihat ke sekeliling. Nah, ada angsa-angsa juga teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Jadi aneka satwa bisa hidup di sini dengan damai karena tersedia makanannya, baik ikan maupun plankton ya. Plankton menjadi rantai makanan mungkin paling rendah ya, karena dimakan ikan, ikan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh satwa lain. Dan ada burung indah teman-teman, biru ya. Di rantai tertinggi makanan siapa teman-teman? Manusia atau yang lain? Jadi intinya begitu ya, bahwa kehidupan manusia saling terkait dengan alam karena ada di situ rantai makanan. Mungkin kita bisa flashback ke pelajaran biologi di masa sekolah. Ada rantai makanan paling rendah, jadi segitiga ini ya, segitiga rantai makanan. Populasinya paling banyak, kemudian mengerucut ke atas sehingga di puncak piramidanya teman-teman jumlahnya semakin mengecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah teman-teman, saya mencoba akses ke tower pengamatan burung. Semoga lancar. Tidak ada kendala teman-teman. Nah ini suasana dari pertengahan dari tower pengamatan burung. Nah teman-teman, udara pantai sudah terasa teman-teman. Nah ini kita segera sampai di paling atas. Nah ini suasana dari menara teman-teman. Bisa melihat ke bawah. Oh, ada petugas yang sedang on board teman-teman, berperahu dan menggunakan kayu ya teman-teman. Apa sebutannya? Pedal kayu ya. Indah sekali. Dulu sewaktu saya kesini belum serindang ini teman-teman, tapi sekarang sepertinya sudah sangat luar biasa. Suasananya sangat-sangat hijau. Nah teman-teman, indah sekali ya. Petugas atau jagawana ya, penjaga hutan sedang mengeksplor bagian-bagian dari TWA mangrove. Namun tentu saja musuh dari laut atau pantai sekarang adalah plastik ya teman-teman. Saya lihat banyak sekali plastik yang terhanyut di area ini. Ini menjadi tanggung jawab bersama teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah memiliki wawasan mengenai lingkungan, baik di sekolahan maupun di secara otodidak, tolong tentu saja kita mengingatkan teman-teman yang belum secara khusus membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah ke kali, bisa diingatkan ya teman-teman, agar tidak terhanyut pada akhirnya ke laut. Karena akan menjadi polutan dan akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem, baik di sungai maupun di laut, yang pada akhirnya kemungkinan bisa mengancam kehidupan fauna ya teman-teman, satwa yang berada di sungai dan di laut, sehingga mengganggu produktivitas dari bahan makanan kita ya teman-teman, salah satunya ikan dan ekosistem laut yang menjadi penyumbang atau rantai makanan untuk manusia teman-teman ya. Ada seafood ya teman-teman yang kita nikmati, ada kerang-kerangan
Bila mana terpolusi dengan cemaran dari plastik atau dari zat-zat kimia atau limbah buangan dari manusia lainnya, tentu sangat merugikan ya teman-teman. Ya, kunjungan seperti saya saat ini tentu saya ingin mengingatkan saya sendiri dan teman-teman untuk peduli dengan lingkungan. Mungkin kita tidak ikut menanam mangrove di sini, hanya mungkin komunitas-komunitas tertentu yang peduli, ataupun sebenarnya bisa perorangan teman-teman ya, menanam mangrove di sini ada programnya, tidak hanya sekedar komunitas. Tapi paling tidak kita sudah berkunjung, memberikan kontribusi, ada tiket masuk di sini untuk keberlangsungan dari hutan mangrove ini. Dan yang tadi yang bisa kita lakukan secara personal adalah tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah di sembarang tempat, apalagi membuang sampah ke laut, terutama produk-produk konsumer ya yang bersifat plastik yang sulit terurai, sehingga walaupun bertahun-tahun berada di alam, seperti saya lihat di depan banyak sekali plastik ya yang menjadi cemaran di dalam dasar lumpur, akan sulit terurai. Tentu akan mempengaruhi kualitas ekosistem. Nah, teman-teman juga sayang sekali ya, sudah ada fasilitas yang cukup baik tapi masih ada vandalisme. Kita boleh berkunjung, tapi tentu saja tidak untuk merusak teman-teman ya. Kita membeli tiket masuk bukan untuk merusak teman-teman ya. Nah, sampahnya ada teman-teman, semoga ya ke depan tidak lagi seperti ini. Remember atas nama Rian dan Anu tidak usahlah dituliskan, kita juga tidak kenal. Teman-teman ya, maaf ya. Jadi mohon remember terhadap pasangan-pasangan tidak usah dituliskan di sini teman-teman ya. Sekedar memperingatkan pada saya sendiri, ini banyak sekali pasangan yang rememberingnya dituliskan di dinding menara pengamatan burung ini. Semoga teman-teman ke depan tidak seperti ini lagi. Banyak sekali ya. Cukup di hati saja bahwa kita sudah berkunjung ke sini teman-teman, atau di wall Facebook, wall medsos teman-teman, diabadikan di sana ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke arah Pulau Reklamasi teman-teman. Nah, dulu saya waktu 2013-2014 ini kegiatan reklamasinya sedang berlangsung. Jadi kapal-kapal pembawa pasirnya sedang beroperasi di sekitar TWA ini teman-teman. Dan syukurlah reklamasinya stop oleh Bapak Anies Baswedan selaku gubernur saat itu. Keputusan politik yang tepat teman-teman ya. Sehingga keseimbangan dari ekosistem di sini relatif terjaga. Karena memang resistensi dari terutama nelayan juga cukup tinggi ya. Dan di sini juga ada semacam pembangkit listrik PLTU Muara Karang yang tentu saja kabarnya kalau reklamasi dilanjutkan akan berpengaruh juga kepada kinerja pendinginan dari PLTU tersebut teman-teman ya. Sementara itu adalah objek vital ya. Jadi yang sudah terlanjur terbangun di sekitarnya ada 2 pulau, yaitu Pantai Maju dan Pantai Kita. Sudah terlanjur ya, sudah ya. Agak sedikit bicara politik ya teman-teman. Teman-teman, kita akan kembali ke koridor untuk mangrove, turun dari menara pengamatan burung. Ini bagian yang paling saya sukai ketika kunjungan kedua ini teman-teman. Jadi kita sudah 2 kali berkunjung ke tempat ini dan berselang 10 tahun teman-teman. Ini di tengah-tengahnya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat dan merasakan udara pantai, hembusan angin pantai. Itu banyak burung teman-teman yang berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Nah, besar kemungkinan pemakan ikan ya. Banyak sekali burungnya, besar sekali. Yang artinya ikannya banyak di sini sebagai sumber makanannya. Wah, banyak sekali. Berkaki panjang ya. Salah satu dari ciri ikan atau burung di pantai atau di danau adalah kakinya panjang. Karena dia akan berdiri di atas air selebihnya ya. Bila mana ada
daratan atau air yang dangkal. Lalu ada Bapak tentara sedang mengeksplor wilayah mangrove. Nah, coba kita lihat kemana lagi mengarahnya. Oh, sepertinya memang ada rute khusus ya. Saya lihat memang ada bapak-bapak tentara yang sedang latihan ya di sekitar ini. Marinir dan Arhanut tadi saya lihat. Nah, kita juga bisa melihat take off dari pesawat-pesawat dari Bandara Suta, teman-teman, yang tidak jauh juga lokasinya dari TWA Mangrove. Jadi TWA Mangrove ini sudah berbatasan langsung dengan Provinsi Banten ya, teman-teman. Jadi kalau Bandara Suta sudah masuk ke Tangerang, Banten, sedangkan TWA Mangrove masih masuk ke DKI Jakarta. Nah, ini koridor mangrove-nya, teman-teman ya, bisa dijelajahi. Kondisi jalur pedestriannya relatif lumayan lah. Sudah ditambah sulam dengan bambu yang baru. Nah, teman-teman, plastik ya menjadi musuh laut saat ini. Siapa lagi kalau bukan manusia pencetusnya. Semoga saja dengan kunjungan ini, wah, besar sekali bangunya. Wah, luar biasa ya, burung apa ya namanya? Saya kurang hafal jenis-jenis burungnya. Tapi intinya burung pemakan ikan yang berada di sekitar pantai ya. Nah, teman-teman tuh, menara pengamatan burung, karena memang burungnya banyak sekali. Maksimal 5 orang, jadi ada loading maksimumnya, teman-teman ya. Dan terakhir 17.30 teman-teman sudah harus turun dari menara ini. Sudah ada warning di atas ya, tulisan dari pengelola. Nah, ada yang bolong, jadi kita harus perhatikan stepnya. Nah, ini teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus mencari tempat sampah untuk bisa membantu membuang ini. Kita hanya bisa seperti ini, teman-teman ya, yang bisa saya lakukan. Kita kembali ke koridor lainnya, teman-teman, untuk menjelajahi TWA Mangrove.